semangat. Nah, saya melihat di tengah gelombang kehidupan yang gak menentu, Tuhan masih menjaga kita. Siapa yang di sini kebanjiran? Oh, ada satu Mas Andro. Baru kemarin, beberapa hari yang lalu baru ingat Mas Andro gimana. Tapi aman ya Mas ya? Aman. Tetap dijaga, tetap dipelihara oleh Tuhan. Tempat tengah banjiran juga kayaknya. Dikit, tapi enggak menenggelamkan motor ya. Mas Andro tenggelam motornya. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan satu firman Tuhan dan fokus tahun 2025 sampai September 2026. Gereja Penyebaran Injil itu membuat satu tema fokus, yaitu membangun manusia roh. Jadi kita ingin di 2025-2026 ini kita terus mengalami Kristus, mengalami Roh Kudus, mengalami Tuhan hari lepas hari di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita terus membangun manusia roh kita, Bapak Ibu, saya ingin sampaikan, saya ingin kasih tahu bahwa terus kita akan dibawa Tuhan untuk mengalami ketenangan dan kedamaian. Sebab orang yang membangun manusia roh, dia sedang menempelkan diri, melekatkan dirinya kepada pokok yang benar. Sehingga pokok yang benar di dalam Kristus itu, pokok benar itu dalam Yesus, maka akan teralir satu aliran air hidup. Dan aliran air hidup yaitu Roh Kudus yang terus akan memberikan kepada kita pemikiran-pemikiran yang benar atas dasar firman Tuhan. Oh enggak mau pikiran hati kita terus teraliri firman Tuhan, sehingga gaya hidup kita adalah kebenaran. Gaya hidup kita adalah firman. Karena apa? Kita menyelaraskan hidup kita dengan firman. Nah, bagaimana cara kita menyelaraskan hidup dengan firman? Mau gak mau, kemarin kita sudah mulai cara pola pikir kita yang diubah. Pola pikir yang bagaimana yang perlu diubah di dalam hidup kita, yaitu pola pikir kebenaran. Saudara, kita akan lihat Galatia 5:25, kita baca bareng-bareng. Yuk. 3, 2, 1. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi kalau hidup kita oleh Roh, mau nggak mau kita mengizinkan diri kita untuk hidup dipimpin oleh Roh. Malah ayat 14 katakan, siapa yang dipimpin oleh Roh adalah anak-anak Allah. Kita akan disebut anak Allah kalau hidup kita itu dipimpin oleh Roh. Gimana sih orang yang hidup dipimpin oleh Roh? Allah sudah katakan bahwa tatkala kita melekat dengan firman, maka yang mengalir di dalam diri kita adalah firman. Kalau firman yang mengalir dalam diri kita, makanya pola pikir kita adalah firman. Di pasal 4 ayat 8, coba dibuka. Jadi dari pola pikir dulu yang perlu
dipimpin oleh Roh Kudus. Apa pola pikir kita, saudara? Ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, jadi akhirnya saudara-saudara, akhirnya untuk hidup dipimpin oleh Roh, pola pikir kita, cara pandang kita, apa yang harus selalu kita pikirkan supaya hidup tidak ditekan oleh situasi dan kondisi, hidup tidak ditekan oleh keadaan, hidup tidak ditekan dengan persoalan. Maka apa yang harus kita pikirkan? Kita sama-sama baca. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua apa? Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sudah didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semuanya itu. Hidup yang dipimpin oleh Roh, maka mereka akan berpikir hal-hal yang benar. Pertanyaannya, dalam kesendirian dengan tidak ada siapa-siapa, apa yang kau pikirkan? Dalam kesendirian, tidak ada siapa-siapa, engkau mulai buka laptopmu, engkau buka HP-mu, apa yang kau pikirkan? Apa yang kau lihat? Orang yang sudah dipimpin oleh Roh, maka mau gak mau dia akan memikirkan sesuatu yang benar. Karena kita sudah melekat dengan pokok anggur yang benar, maka pikiran kita akan menjadi pikiran yang benar. Pikiran yang benar itu yang kayak gimana sih? Pertanyaannya, pikiran yang benar itu yang pikiran model apa sih? Apa sih yang harus kita pikir? Saudara, kalau firman Allah benar, maka aku akan memikirkan yang benar. Siapa ya? Ya, saya tolong. Jangan berpikir siapa ya yang dapat saya makan, Tuhan. Siapa yang dapat saya beri makan? Siapa yang saya dapat berikan kebenaran? Siapa yang saya dapat berikan makanan rohani? Apa yang saya harus lakukan untuk Tuhan? Apa yang saya dapat berikan untuk Tuhan? Nah, firman Tuhan yang kapan hari itu saya sampaikan, apa yang saya dapat berikan untuk Tuhan? Apa yang saya dapat berikan untuk gereja? Bukan apa yang akan saya dapatkan kalau saya bergereja di breakthrough. Nah, itu berbeda. Pikiran itu bukan pikiran yang dipimpin oleh Roh Kudus. Maka pikiran kita akan selalu memikirkan hal yang mulia. Apa sama-sama berpikir, saudara? Sama-sama berpikir. Mana lebih baik berpikir yang positif dengan berpikir yang negatif? Berpikir yang negatif cenderung akan merusak iman kita. Berpikir yang negatif cenderung akan melemahkan iman kita. Kayak kemarin ketemu dengan seseorang, dia bilang katakan begini, untuk sementara, bukan saya nggak mau berikan nasihat, bukan saya tidak memberikan motivasi pada orang itu. Tapi kalau orang itu datang hanya memikirkan hal yang negatif, saya cenderung katakan, sudahlah, gak usah berpikir begitu. Kalau hanya datang ke sini mengeluh, datang ke sini hanya cerita tentang persoalan-persoalan yang kecil, hanya untuk melemahkan imanmu sendiri dan gak membangun. Orang ini saya suka kalau orang datang, dia memikirkan ke depan dalam hidup. Dia bisa mengimajinasikan segala sesuatu yang besar dilakukan.
Karena yang dipikirkan hal yang mulia, yang dipikirkan hal yang benar. Coba kita belajar untuk berpikir tentang keadilan dalam hidup ini. Ya nggak usah jauh-jauh adil dulu di tengah-tengah keluarga. Adil untuk istri, adil untuk anak-anak. Bagi waktu untuk anak-anak. Anak saya tuh Tika itu kan jarang telepon. Kalau saya satu minggu nggak telepon sama dia, saya upayakan walaupun di tengah-tengah pekerjaan dia, saya telepon. Saya ingin memberikan sesuatu yang baik. Walaupun hanya dengar suaranya saja, cukup menyejukkan saya. Makanya ya, jangan lupa telepon saya ya kayak. Benar saudara. Makanya kalau saya mendengar seharian hari Selasa itu saudara, hari Selasa itu kan seharian penuh. Kami ada kegiatan sampai jam kurang lebih jam 10, jam 12 nih saya buka. Wih, aku ada ini. Malam itu saya langsung deh. Ya enggak, karena terlalu malam di saat jam 10 sejak 11, ya akhirnya paginya juga kami telepon. Ya, memang pertama-tama yang saya telepon itu Mas Budi. Tak telepon dulu lagi, yang biasa baca kan di sana. Rupanya aman. Yang terlupakan malah Mas Andro. Tak pikir, benar saya nggak tahu kalau dia sudah pindah di Pulau Misol ya. Pulau Misol. Dulu dia di mana itu? Di Gunung Saputan ya. Pokoknya di daerah sana. Kalau ke sana karena tinggi, nggak mungkin saya akan telepon dia karena di sana tinggi. Rupanya dia pindah di Pulau Misol, dekat sungai. Ya mohon maaf kalau saya nggak telepon tapi dia dewasa, semangat di dalam melayani kita. Mari saudara, kita berpikir yang adil, semua yang suci, pikirkan tentang kekudusan di dalam hidupmu, semua yang manis, yang baik-baik kita pikirkan, dan berkatakan semua yang sedang didengar. Ayo, mulai belajar ini bukan manusia. Semua yang patut nanti kita lanjutin karena ini masuk wajar saudara perjalanan kita akan lanjutkan nanti. Tetapi saudara, kita akan melihat ciri-ciri dari orang yang membangun manusia kok. Ya. Orang yang membangun manusia dia memiliki ciri khas. Apa ciri khas orang yang membangun manusia adalah dia hidup akrab dengan Tuhan. Katakan akrab dengan Tuhan. Akrab dengan Tuhan itu bukan kapan di mana saja, enggak. Akrab dengan Tuhan itu maksudnya adalah kita selalu bergaul dengan Tuhan. Hidupmu selalu melekat dengan Tuhan. Kita melihat sesuatu kegerakan yang luar biasa, sesuatu kejadian-kejadian yang kasar yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus, yang dialami oleh rasul-rasul pada waktu itu. Suatu kejadian-kejadian yang luar biasa, suatu kejadian-kejadian yang berdampak di lingkungan, ya, berdampak di tengah-tengah di mana dia berada. Yaitu dia membiasakan hidup akrab dengan Tuhan. Coba kita lihat, kita baca bersama-sama Kisah Rasul pasal 2:42. Apa yang dikatakan sana? Kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara, ayat sebelumnya bahwa kalau firman Tuhan disampaikan,
saudaraku, 3.000 orang bertobat. Berapa ribu? 3.000. Hidup mereka bergaul dengan Tuhan, hidup mereka akrab dengan Tuhan, hidup mereka diurapi oleh Tuhan, perkataan mereka juga diurapi oleh Tuhan. Setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh murid-murid Tuhan Yesus didasari dengan doa para jemaat. Saya harap Bapak Ibu di dalam setiap doamu engkau berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan. Berdoa untuk saya dan hamba-hamba Tuhan yang lain, supaya ada pengurapan ilahi, sehingga tatkala kita mendengar hidup kita terus mengalami perubahan melalui mengalami kebangunan rohani. Apa yang terjadi tatkala kesetiaan jemaat dan para hamba Tuhan, mereka hidup dalam persekutuan, mereka berkumpul, mereka berdoa, mereka memecah-mecahkan roti kehidupan, mereka bersama-sama membagikan firman Tuhan, dan kita melihat ada tanda-tanda yang dahsyat, tanda-tanda yang luar biasa yang dikerjakan oleh Tuhan melalui tangan Tuhan kepada murid-murid. Karena ketekunan mereka, tanda-tanda ajaib yang nyata, orang sekelilingnya menjadi takut. Kenapa dia takut, saudaraku? Orang-orang sekelilingnya, karena tanda-tanda yang ajaib. Kalau saudara baca di ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua yang datang. Mereka semua merasakan ketakutan, sedang rasul-rasul Tuhan, murid-murid Tuhan sedang mengadakan tanda-tanda ajaib, mujizat terjadi. Akhirnya membuat semua orang yang sekelilingnya, membuat orang-orang yang mendengar berita itu, membuat orang-orang yang melihat mujizat-mujizat itu, apa saudaraku? Mereka menjadi percaya. Jadi ukuran untuk kita membangun manusia roh, ukuran untuk kita bertumbuh di dalam manusia roh kita, tergantung bagaimana hubunganmu dengan Tuhan, bagaimana melekatmu dengan Tuhan, bagaimana engkau mengambil waktu sehari dengan Tuhan berapa jam. Makanya untuk memulai membangun manusia, ialah di bulan-bulan Oktober, saudara, kita mempersiapkan diri, kita akan berdoa lagi. Nah, nanti mau sepakati mau doa 8 jam atau doa 15 jam. Kenapa? Karena kita ingin apa setiap kata kita katakan, apa yang setiap kita lakukan itu berdampak. Dampak di tengah keluarga, berdampak di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada. Itu yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus yang pertama. Jadi setelah Roh Kudus dicurahkan, kejadian-kejadian yang di luar nalar manusia, mujizat-mujizat yang jauh dari pemikiran manusia itu dikerjakan. Dan itu pula kita akan alami, itu pula kita akan dapat lakukan tatkala kita hidup membangun manusia roh kita. Amin. Makanya Tuhan Yesus katakan kamu akan melakukan perkara-perkara yang besar, jauh apa yang akan kami lakukan. Itu janji Tuhan. Karena kita tidak sendiri, kita sedang membangun manusia roh, Roh Kudus ada di dalam hidup kita, kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita menjadi anak-anak Allah, maka kekuatan dan kuasanya itu diberikan kepada kita. Dasarnya. Makanya di Yudas pasal 20, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kasih, bangunlah dirimu. Bangun dirimu. Bangun dirimu sendiri.
katakan? Berdoa dalam apa? Berdoa dalam Roh Kudus. Mari untuk membangun manusia kita, membangun iman kita di atas dasar iman yang paling suci, kita akan berdoa. Berdoa di dalam Roh. Kita bisa waktu naik motor. Bisakah kita naik motor kita berbahasa? Bisa. Nah itu kalau jalan dari rumah ke kantin ya, pagi-pagi saya sudah nyembah Tuhan. Ya. Saya sudah menyanyi Tuhan sambil naik motor. Menikmati hadirat. Kadang-kadang, jangan lewat situ, arah ke sana aja, arah ke kanan aja. Benar, saya arahkan ke kanan, ada banyak jalannya. Tapi kalau saya nekat, suruh arah ke kanan, saya ke kiri, pasti tengah aja. Saudara, ini yang Tuhan mau kita. Jika tatkala kita membangun manusia, masing-masing kita akan mengalami namanya kepekaan dengan Roh. Jika tatkala Tuhan berkata, engkau mulai belajar untuk melakukan itu, belajar untuk mengerjakan kata-kata aku, maka engkau akan terus mengalami kepekaan. Sehingga setiap jalan hidup kita akan selalu ada di dalam diri. Karena apa? Orang yang hidup di dalam Roh, dia dipimpin oleh Roh. Itu yang pertama, akrab dengan Tuhan. Nanti masih ada banyak akrab dengan Tuhan model kayak apa. Jadi kita terus akan gali terus, kita akan pelajari terus sampai kita betul-betul menjadi sempurna di dalam manusia. Bukan katakanlah bukan ya kerinduan Tuhan itu sempurna, tetapi proses itu kita akan ikuti sampai Tuhan menyatakan sampai di mana batas kemampuan kita, dan Tuhan akan menampakkan kemampuan kita untuk kita mencapai apa mau Tuhan dalam hidup. Yang kedua, ciri orang yang membangun dalam manusia, dia mengalami pertumbuhan. Karena dia memiliki kesukaan firman Tuhan. Makanya diumpamakan seperti pohon yang bertumbuh. Tetapi kita akan baca Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. 3, 2, 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya apa? Ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya, Pak? Bukan berarti kita tidak boleh bergaul dengan orang-orang sekitar kita. Boleh, kita harus bergaul dengan orang-orang di sekitar kita. Tetapi janganlah orang-orang sekitar kita mempengaruhi kita. Tetapi buatlah jadi pengaruh untuk orang-orang di sekitar kita. Makanya dikatakan berbagai orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Apa sih orang fasik itu? Orang fasik itu orang jahat. Kalau kita senang dengar nasihat orang fasik, maka arah jalan hidup kita ditunjukkan ke hal yang tidak baik. Kalau kita mendengar nasihat orang fasik, maka hidup kita akan disesatkan oleh nasihat-nasihatnya. Bahkan kita akan dibelokkan perjalanan hidup kita. Padahal apa? Kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus, tetapi kita membiarkan diri untuk hidup berjalan dengan orang fasik, maka kita akan disesatkan. Ya? Dan kita tidak boleh berdiri di tengah-tengah orang berdosa. Maka kebiasaannya
buruk itu akan merusak kebiasaan yang baik. Tatkala kita berbiasa untuk hidup hal yang baik, kemudian hari-hari hidup kita di tengah-tengah orang berdosa, hari-hari hidup kita di tengah-tengah orang gak benar, maka kita akan hancur. Satu kesaksian terjadinya penjarahan rumahnya Syahmoni. Saudara, akhirnya ada seorang anak Tuhan itu hampir melangkahkan kakinya untuk ambil bagian di dalam penjara. Karena suasana yang begitu mencekam di dalam alam roh penjara itu. Dia hidup di sekitar orang-orang itu. Apa terjadi? Kalau melihat orang mengambil barang-barang yang bagus-bagus, barang mahal-mahal, hatinya kepingin, hatinya tergerak untuk ambil bagian di situ. Padahal dia orang cinta Tuhan. Akhirnya tatkala dia mau melangkahkan kaki dia berkata, langsung Tuhan dikatakan, kamu anak Tuhan, ada kebenaran dalam diri. Langsung dia berdiri, dan akhirnya dia kembali pulang. Suasana itu akan mempengaruhi. Kalau kita hidup terus-menerus di kalangan orang-orang berdosa, maka kita akan banyak kesaksian. Peristiwa 98 akhirnya dengan kesadaran mereka yang sudah ngantuk TV dikembalikan. Orang-orang tua yang gak bisa buat apa-apa, orang-orang tua yang sudah jalan bersusah, tatkala mengambil sesuatu barang bagian yang bukan bagiannya, dia bisa semangat, dia bisa kuat. Karena ada roh yang memberikan kekuatan untuk ambil melakukan sesuatu yang berdosa. Bukan roh kudus. Kekuatan itu bukan roh kudus, kekuatan itu setan. Karena memberikan kekuatan orang yang tua yang jalan bersusah, tetapi diberi kemampuan untuk mengangkut TV. Sekali lagi, itu bukan kekuatan roh kudus, tetapi kekuatan setan. Rupanya kekuatan setan juga memberikan kemampuan untuk melakukan perbuatan dosa. Untuk itu biarlah kita memperhatikan. Jangan kita berkumpul dengan orang-orang berdosa, apalagi berkumpul dengan orang-orang pencemooh. Bahasa kita mulai akan, mari coba kita akan perhatikan bahasa kita di rumah. Biasa bahasa-bahasa yang suka mengumpat itu mulai dihentikan. Ya kalau mau bilang babi itu harusnya bilang aja lah, semut lah kira-kira begitu, supaya nggak terlalu harap. Semut ya, semut kan bukan, jadi nggak terlalu harap gitu. Makanya yang keluar yang harap, bukan yang masuk. Itu kita perhatikan. Nah, tetapi kita harus mengubah cara hidup kita. Rupanya untuk membaca firman Tuhan 4M itu harus menjadi gaya hidup. Makanya firman Tuhan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saya akan mengulang kembali supaya hidup anak-anak Tuhan, hidup jemaat di Breakthrough dimodali dengan 4M. Masih ingat apa 4M? Yang pertama apa? Ya, baca firman Tuhan. Yang pertama itu menerima firman Tuhan. Menerima firman Tuhan itu bisa dengan membaca, bisa dengan mendengar. Sekarang kan orang yang malas membaca kan mendengar Alkitab elektronik, mendengar YouTube. Jadi kita harus membiasakan menerima firman. Setelah kita terima firman, apa yang kedua? Merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu perlu direnungkan. Biarlah firman Tuhan itu terus tinggal di dalam hatimu, bukan masuk ke telinga kanan, keluar telinga
nggak ada transit sedikit pun. Kenapa hidup kita nggak mengalami perubahan? Kenapa kita tidak bisa membangun manusia roh kita? Karena firman Tuhan itu nggak pernah transit. Firman Tuhan itu nggak pernah kita renungkan. Coba kita menerima firman Tuhan dan kemudian kita renungkan firman Tuhan itu. Renungkan apa sih firman Tuhan katakan tadi? Direnungkan siang dan malam. Direnungkan siang dan malam. Jangan membiasakan merenungkan persoalan. Sering kan kita sering merenungkan persoalan siang dan malam. Benar tak? Apa yang kita renungkan? Pertanyaannya sekarang. Saya akan berikan pertanyaan dengan apa yang membuat engkau tidak bisa tidur? Pertanyaannya, mengapa yang membuat engkau bisa tidur? Pertama, nggak ngantuk. Siang dan malam kan ngantuk. Apa yang membuat engkau merasakan tidak bisa tidur, tidak bisa makan, tidak bisa minum? Gak ada tempo. Kan persoalan. Walaupun jatuh tempo itu kan persoalan. Waduh, besok jatuh tempo, gak bisa tidur. Kemana besok saya? Ada nggak order besok? Kan ini dilakukan persoalan. Apalagi kalau sudah namanya anak-anak muda putus cinta, makan gak enak, tidur gak enak. Ada pepatah berapa dari bahasa katakan makan bagaikan apa? Duri minum bagaikan apa? Salah ya? Jadi semuanya rasanya gak enak. Lihat satu pun, aduh, lihat sesuatu yang gak enak. Karena apa? Pikiran hatinya sudah dipenuhi dengan persoalan dan hatinya sudah mulai. Iya. Coba kita renungkan firman Tuhan siang dan malam. Oh, terima kasih Tuhan. Buat berkat-Mu hari. Kalau Tuhan, saya nggak akan mungkin hidup seperti ini. Terima kasih. Biarlah namamu dipermuliakan. Siang dan malam itu nggak bisa tidur karena merenungkan kasih-Mu. Coba katakan yang ada. Katakan kanan kiri. Coba sama-sama kita. Saudara, renungkan firman itu siang dan malam. Pertama menerima firman Tuhan. Yang kedua merenungkan firman Tuhan. Bukan hanya mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, tetapi yang ketiga apa? Firman Tuhan itu bukan untuk didengar dan direnungkan, tetapi belajar untuk melakukan. Minimal setiap firman Tuhan sepanjang minggu itu kita lakukan. Ada buku yang dulu itu ya, aduh, Pak Pendeta. Firman Tuhan yang minggu kemarin itu belum saya bisa lakukan. Ditambah lagi firman Tuhan yang baru. Belum juga bisa melakukan, tambah lagi yang baru. Artinya tatkala kau mendengarkan, saudara, bukan terus 100% mendapat, minimal tatkala kau melangkahkan kakimu kepada hal yang salah. Roh Kudus mengingatkan, kau sudah tidak melakukan itu. Mari, firman Tuhan yang kita dengar, kita renungkan, belajar untuk melakukan. M yang keempat apa? Melakukan. Belajar berbagi. Firman Tuhan hari ini, apa? Mari kita firman Tuhan yang sudah kita dengar, renungan firman Tuhan sepanjang hari, dan renungan firman Tuhan setiap pagi yang mau lakukan, kita akan lihat nanti di mana? Di WA.
Berkat apa yang sudah kita dapatkan pagi itu, malah mulai diramaikan firman Tuhan di WA kita. Di WA kita mulai diramaikan dengan rema-rema firman Tuhan. Firman-firman Tuhan yang menjadi bagian dalam hidup kita, yang sudah kita renungkan, yang sudah kita lakukan. Mari kita akan ramaikan itu. Saya lihat WA-nya mulai sepi. Kita akan ramaikan. Kita akan ramaikan WA kita melalui renungan pagi yang kita lakukan, yang sudah kita renungkan, kita bagikan. Sedikit gak masalah. Yang penting kita sudah menjadi pelaku firman Tuhan, dan mungkin yang keempat itu kita melakukannya. Dan kalau itu terjadi firman Tuhan, kita akan mengalami pertumbuhan, Bapak Ibu. Karena kita seperti ditanam di tepi aliran air hidup yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak ada layu daunnya, dan apa saja yang kita buat itu menjadi berhasil. Keberhasilanmu itu tergantung bagaimana engkau menanam kerohanian, menanam firman Tuhan itu dalam tanah yang subur atau tanah yang berbatu. Kalau kita boleh mengizinkan Tuhan lunakan tanah, biar menjadi tanah yang subur, firman boleh menghasilkan yang berbuah. Yang ketiga adalah semangat. Ciri orang yang membangun manusia roh, dia memiliki semangat. Doa paginya semangat, bangun pagi langsung doa semangat. Terus kemudian jam-jam doa bersama hari Selasa semangat. Kasih tahu kanan kiri, semangat dah. Kali tahu kanan kiri, kamu semangat dah. Konsernya semangat, ibadah hari ini semangat. Karena kita tahu ada tujuan. Ada tujuan yang kita akan peroleh, ada sesuatu yang kita akan dapatkan. Kalau kita melihat dalam cerita Elisa dengan Elia, Bapak Ibu, kenapa Elisa semangat? Karena Elisa tahu ada sesuatu bagian dari Elia, dua bagian dari roh Elia yang dia akan didapatkan di dalam dirinya. Makanya kalau perjalanan menjelang Elia mau naik ke surga, diangkat dengan kereta. Kemana saja Elia berada, kemana saja Elia pergi, Elisa selalu mengikuti. Teman-temannya berkata, Elisa, ngapain kamu ikuti guru? Dia mau diangkat ke surga. Kalau saya bahasakan, kamu harus ikut lah. Kamu gak ngerti tujuan. Dia kamu berjalan lagi, ikuti. Tak kala dia berjalan ke lembah, ke hutan, dinasihati, dikasih Elisa tahu saya ikut. Dia kamu. Elia tak kala dikatakan, Elisa kamu gak usah ikut, kamu di sini aja. Tetapi Elisa, mana kamu berada? Saya bilang, kau mau ini sebenarnya. Di ayat 9 kata, dan sudah mereka sampai ke seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang tidak kau lakukan kepadamu, apa yang tidak kulakukan kepadamu, sebelum aku terangkat daripada. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat dua bagian dari roh. Makanya kenapa Elisa nggak mau tinggalkan Elia? Kemana saja Elia pergi dia ikuti. Karena Elisa mau ada dua bagian dari roh. Elia menjadi bagian. Tapi kalau saudara baca selanjutnya katakan permintaanmu itu benar. Tetapi tatkala engkau melihat aku naik ke surga, tatkala engkau melihat aku terangkat ke surga, maka itu akan
buat apa yang dirindukan menjadi kenyataan. Saudara hanya kejar, saudara hanya ingin sesuatu yang kau harapkan saja, tetapi semangatmu tidak ada. Makanya seperti orang malas, dia hanya menghayal hal yang besar. Tatkala sebelum bekerja, dikatakan, "Ayo keluar." Enggak, di luar ada singa. Di luar ada singa yang akan siap menerkam saya. Pemasmur katakan seperti orang malas itu berkata, di luar ada singa yang siap menerkam saya. Namanya orang malas. Bayangannya sudah gede, inginnya berhasil, tetapi tidak melangkah. Firman Tuhan katakan, iman tanpa perbuatan mati. Artinya perlu iman dan perlu perbuatan. Apa yang dilakukan Elisa? Dia kejar semuanya. Kita bukan mengejar hal-hal yang besar. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Rupanya terkadang kita mengejar kerajaan, itulah sedang membangun manusia roh yang memiliki kesukaan firman Tuhan itu, dan yang lain akan menjadi bagian. Dan akhirnya Elisa dengan semangat yang menyala-nyala, dengan semangat yang luar biasa, yang tidak dapat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, tidak dipengaruhi oleh teman-temannya, tidak dipengaruhi oleh keadaannya, walaupun dia harus menjalani kehidupan, berjalan di atas lembah, berjalan di tengah-tengah hutan, berjalan di semak-semak duri, tetap dia mengikutinya. Sampai apa yang terjadi? Akhirnya Elisa dapat melihat Elia naik terakhir tersebut. Dan pada waktu itu dia melihat ada kereta api, bukan kereta api sepur, bukan. Ada kereta yang menyala dengan api. Elisa melihat, akhirnya Elia akan ke surga. Apa yang didapatkan? Ambil jiwa Elia. Dan akhirnya dia dapat. Kalau Elisa dengan dengan jubahnya disabetkan ke sungai, sungai itu menjadi ada mujizat-mujizat yang luar biasa. Makanya yang terakhir kita akan sama-sama dalam Roma 11 ayatnya kita begitu akan memediksi. Dalam hitungan ketiga kita berdiri dan kita sama-sama baca ayat firman Tuhan ini. 3, 2, 1. Janganlah adanya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan raya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Janganlah adanya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan raya. Sudah apa saudara? Ayo Pak, saya kasih waktu sebentar. Baca dulu. Kalau sudah dibaca, lalu dimatikan dulu. Sudah apa? Dalam setiap firman Tuhan yang disampaikan, hal yang terakhir adalah ayat apa? Setuju saudara? Setuju? Sudah? Ayo kita matikan. Oke. 3, 2, 1. Janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan raya. Satu lagi. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan raya Tuhan. Sekali lagi. 3, 2, 1.
belenggu dalam sakit penyakit. Dengan manusia roh kami, dengan kekuatan Roh Kudus yang ada di dalam diri kami, segala penyakit yang menguasai hari ini aku menjamah. Hari ini Tuhan dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu dijamah oleh Tuhan dan disembuhkan oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Hidup Yesus menyembuhkan dalam nama Yesus. Kami akan mendengar satu berita kesembuhan terjadi pada seorang Maria. Berarti kami semua, biarlah kami terus terbangun diri kami dengan kekuatan Roh Kudus. Kami bersyukur